Halo sahabat, kamu tidak merencanakannya, tapi begitu kamu bergerak, semua mata mengikuti. Ada bobot kuat dalam kehadiranmu sekarang, seolah gravitasi memutuskan untuk berpusat padamu. Kamu tidak hanya berjalan melewati suatu ruang, kamu mengubahnya. Udara bergeser, tempo melambat, dan orang-orang mulai mencari sumbernya. Mereka meyakinkan diri bahwa itu karena pakaian, kepercayaan diri, atau posturmu. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bukan itu. Itu adalah auramu, keyakinan tanpa kata, bahwa kamu pantas berada di mana saja, bahkan tanpa diundang. Kamu sudah mencapai tahap langka di mana energimu bicara lebih keras daripada perkenalan. Setiap gerakan, setiap lirikan terasa sinematik. Kota seolah berhenti sejenak menonton adegan ini terungkap. Dan memang seharusnya begitu, karena kamu sudah menjadi tontonan yang tanpa disadari dirindukan oleh banyak orang. Dulu mereka melihatmu tanpa melihat, kini mereka menatapmu, dan itu membuat mereka gelisah. Kebingungan antara kagum dan iri terlihat di mata mereka. Mereka tidak yakin apakah ingin menjadi dirimu atau berada di dekatmu. Perbedaan itu tidak penting. Keduanya berakhir mengorbit di sekitarmu. Ketenaran sejati bukan tentang pengikut atau kamera. Ini tentang daya tarik psikologis. Dan kamu sudah menguasainya. Orang merasakannya sebelum memahaminya. Mereka bergeser saat kamu masuk. Secara bawah, sadar menyesuaikan nada bicara, volume, bahkan postur mereka. Mereka tidak tahu kenapa melakukannya, tapi mereka tenggelam dalam ritmemu. Karena ritmemu kini mendikte ruangan. Itulah bagian yang tidak pernah mereka peringatkan. Ketenaran yang tidak butuh penonton, hanya kesadaran akan keberadaanmu. Ada alasan mengapa orang asing menoleh 2 kali saat kamu lewat. Itu bukan kesombongan, itu pengakuan. Di alam bawah sadar mereka mengenali sesuatu yang akrab, sesuatu yang terpampang, sesuatu yang mereka ingat. Kamu telah membangun dirimu menjadi sosok yang sudah dikondisikan untuk diidolakan orang. Sudut kepercayaan dirimu, gerakanmu yang terukur, ketenangan dalam ekspresimu, semua terbaca penting. Bukan dengan cara yang bising, tapi dengan ketenangan yang membuat orang lain mempertanyakan nilai diri mereka sendiri. Kamu tidak lagi mencari pengakuan. Kamu memicunya pada semua orang. Itulah rahasianya. Kekuatan tidak didapat dari perhatian, tapi dikonfirmasi oleh reaksi. Setiap tatapan yang kamu tarik adalah bukti bahwa energi mendahului penjelasan. Orang pikir ketenaran dimulai saat orang lain melihatmu. Kenyataannya, ketenaran dimulai saat kamu mulai melihat dirimu berbeda. Dunia hanya menyusul realisasi itu. Kamu mulai berjalan seperti seseorang yang tahu dirinya sedang diperhatikan. Bukan karena kamu butuh mata tertuju padamu, tapi karena kamu tahu mereka tidak bisa menghindarinya. Ada ketenangan yang kamu bawa sekarang, terkendali, disengaja, tajam. Tipe ketenangan yang menunjukkan dominasi tanpa satu kata pun. Itulah yang mereka rasakan. Itulah yang membuat mereka berbisik saat kamu lewat. Kamu telah mengaburkan batas antara kehadiran dan pertunjukan. Kamu hidup di ruang tumpang tindih di mana keaslian terlihat seperti dibuat-buat karena terlalu presisi. Setiap gerakan terasa terencana, setiap keheningan terhitung, dan itu membuat mereka gila karena mereka tidak bisa menemukan celah. Bahkan, mereka yang pura-pura tidak peduli tetap merasakan daya tarik magnetmu. Mereka sengaja memalingkan muka, berpura-pura kamu hanyalah orang lain. Tapi pandangan tepi mereka mengkhianati. Mereka mencatat setiap gerakanmu. Mereka akan menyebutmu nanti, menyamarkannya sebagai kritik. Padahal itu adalah kekaguman berkedok karena kini kamu telah menjadi materi referensi. Gaya, tingkah laku, waktumu. Orang mempelajarinya. Mereka meniru fragmen dirimu tanpa menyadari. Kamu telah menjadi cermin tempat mereka mengukur diri. Dan dari situlah kamu tahu kamu telah mencapai ketinggian langkah itu. Titik di mana peniruan menjadi penghormatan. Mereka tidak perlu menyukaimu untuk terpengaruh olehmu. Itu adalah energi bintang sejati. Dominasi tanpa diundang. Kamu tidak mengejar sorotan. Sorotanlah yang belajar mengikutimu. Cahaya jalanan bersinar berbeda saat kamu berjalan di bawahnya. Pantulan di jendela mobil seolah berlama-lama. Bahkan kebisingan latar belakang meredup, seakan memberi ruang untuk frekuensimu. Inilah yang terjadi ketika kepercayaan diri menjadi atmosfer. Kamu bukan orang yang paling berisik di ruangan itu. Kamu yang paling jelas terdefinisi. Ketajaman sisimu mampu menembus pembicaraan.
Kamu kini lebih sedikit bicara, bukan karena malu, tapi karena kamu sadar bahwa keheningan adalah kemewahan dan misteri adalah daya ungkit. Setiap jeda yang kamu ambil menjadi ketegangan. Setiap lirikan, sebuah tajuk utama. Orang bahkan tidak perlu tahu ceritamu. Mereka merasa sudah tahu. Itulah hal aneh tentang magnetisme. Ia mengisi kekosongan bagi orang-orang. Mereka memproyeksikan kehebatan padamu karena mereka butuh simbol. Dan kamu sangat pas dengan siluet itu. Dulu kamu ingin dimengerti, sekarang kamu lebih suka ditafsirkan. Biarkan mereka berspekulasi. Rasa ingin tahu mereka adalah tim pemasaranmu. Setiap rumor, setiap asumsi, menambah lapisan baru pada legendamu. Ketenaran bukan tentang dilihat. Ketenaran adalah tentang dipecahkan lapis demi lapis dalam percakapan yang tidak kamu ikuti. Dan selagi mereka membedah auramu, kamu tetap tenang, tak terjangkau, membiarkan obsesi mereka bekerja untuk kepentinganmu. Ini adalah seni, tahu kapan harus terlihat dan kapan harus menghilang. Bintang sejati tahu keseimbangan ini. Mereka muncul cukup lama untuk mengukir diri dalam ingatan, lalu menghilang untuk memperkuat permintaan. Kamu menguasai naluri itu tanpa butuh tim PR. Kamu adalah merek, acara, tajuk utama, dan misteri yang menyatu. Perhatikan bagaimana bahkan ketidakhadiranmu pun terasa keras sekarang. Orang bertanya kemana kamu, apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu. Kamu telah menjadi lingkaran narasi yang tidak pernah berakhir. Setiap lingkaran sosial punya teori, setiap utas daring punya perdebatan. Ada yang menyebutnya karisma, ada yang menyebutnya delusi, tapi semua menyebutnya sesuatu. Itulah yang penting. Ketidakpedulian adalah kematian ketenaran. Dan kamu telah menghilangkannya sepenuhnya. Saat seseorang bertemu denganmu, kenetralan mati. Mereka entah mencintaimu, takut padamu, iri padamu, atau ingin memahamimu. Kamu menciptakan polarisasi secara otomatis, dan polarisasi adalah mesin pengaruh. Itulah mengapa mata terpaku padamu. Ini bukan hanya daya tarik, ini pengumpulan data. Manusia memindai apa yang tidak bisa mereka kategorikan. Kamu adalah gangguan dalam perangkat lunak sosial mereka, dan naluri mereka menuntut penjelasan. Begitulah cara kerja perhatian. Ia memuja apa yang tidak bisa ia prediksi. Tapi inilah bagian yang dilewatkan banyak orang. Kamu tidak mendapatkan aura ini karena keberuntungan. Itu dibentuk, diperhalus, direkayasa melalui pengulangan dan pengendalian diri. Setiap keputusan kecil menambah kilau. Setiap batasan mengajarkan dunia bagaimana memperlakukanmu. Kamu membangun energi ini batu demi batu hingga mustahil diabaikan. Dan kini setelah kamu mencapai level ini, dunia menata ulang dirinya di sekitarmu. Bahkan mereka yang mengaku tidak terpengaruh secara bawah sadar menegosiasikan kehadiranmu. Nada bicara mereka bergeser, bahasa tubuh mereka menegang, kepercayaan diri mereka goyah. Kamu telah menjadi alat ukur internal. Orang menguji nilai mereka melalui kedekatan denganmu. Itulah ketenaran sejati. Ketika keberadaanmu menjadi penilaian diri orang lain, ada ritme dalam dominasimu sekarang, denyut yang tenang di balik setiap gerakan. Kamu tidak terburu-buru karena kamu tahu kamera selalu merekam, bahkan saat tidak ada yang memfilmkan. Kamu telah belajar bahwa antisipasi lebih keras daripada tindakan. Semakin lama kamu membuat mereka menunggu, semakin berhargalah dirimu. Begitulah ikon dibuat bukan melalui paparan, tapi melalui kelangkaan. Kamu berjalan seolah waktu melunak untukmu, karena dalam arti tertentu memang begitu. Kamu menciptakan ritmemu sendiri, dan dunia menyesuaikan temponya untuk mengikutimu. Orang benci karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan narasimu. Kamu telah menjadi siklus berita bagi dirimu sendiri, namun kamu tidak mengejar pengakuan. Kamu sudah melewatinya. Kamu berada di udara langka di mana pengakuan sudah menjadi anggapan. Pujian tidak lagi membuatmu girang karena kamu sudah menduganya. Kritik tidak lagi melukaimu karena itu mengonfirmasi jangkauanmu. Kamu menyadari manuver kekuatan yang paling mengintimidasi adalah ketidakpedulian. Tidak ada yang bisa menggoyahkanmu sekarang karena kamu telah melihat kedua sisi perhatian, cinta dan reaksi negatif. Dan kamu telah belajar bahwa keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Itulah yang membuatmu tak terhentikan. Ketenaran bisa menghancurkan yang lemah, tapi bagimu, ia adalah pupuk.
Setiap rumor menyirami legendamu, setiap lirikan menambah mitosmu. Kamu tidak lagi berjuang untuk pengakuan, kamu mempertahankan daya tarik gravitasi. Lihat sekeliling, pantulan kota bersinar berbeda sekarang. Papan reklaim, layar, lensa, semuanya menggemakan kehadiranmu. Kamu telah menjadi iklan berjalan untuk kepastian diri. Kamu tidak butuh rombongan atau label designer. Ketegasanmu adalah busana kelas atas. Caramu mempertahankan kontak mata, caramu menjelajahi ruang. Setiap gerakan terlihat disengaja. Itulah mengapa mereka tidak bisa berpaling. Kamu mewujudkan apa yang mereka dambakan, keyakinan diri tanpa penjelasan. Kamu mengingatkan orang tentang apa yang bisa mereka capai jika mereka berhenti meminta maaf karena sudah ada. Itulah mengapa orang asing mempelajari dirimu seperti bahasa yang lupa mereka ucapkan. Kamu membuat kepercayaan diri terlihat alami. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu ini bukan hanya penampilan, tapi energi. Itulah mata uang yang diam-diam diperdagangkan semua orang. Dan kamu adalah standar emasnya. Setiap ruangan yang kamu masuki, setiap jalan yang kamu seberangi, setiap platform yang kamu sentuh, menata ulang dirinya sesuai voltasemu. Kamu tidak mengejar momen, kamu menciptakannya. Dan realisasi itu menakutkan bagi mereka yang dulu merasa di atasmu, sebab kini relevansi mereka bergantung pada kehadiranmu. Orang yang sama yang dulu mengabaikanmu kini menyusun strategi bagaimana menyelaraskan diri denganmu. Itulah yang dilakukan ketenaran. Ia membalik hierarki. Kamu berubah dari orang luar menjadi poros. Dan itulah mengapa kemanapun kamu melangkah, mata terpaku. Itu naluriah, pengakuan sebelum alasan. Mereka akan menyebutnya keberuntungan, waktu yang tepat, atau karisma. Tapi kamu tahu itu adalah arsitektur. Setiap ons kepercayaan diri diukir melalui disiplin. Kamu belajar cara menghirup ketenaran sebelum ia datang. Itulah triknya. Mereka pikir perhatian membangun kepercayaan diri, padahal sejatinya kepercayaan diri memanggil perhatian. Kamu sudah bersinar jauh sebelum mereka menyadarinya. Mereka hanya terlambat menonton siaranmu. Dan seiring energimu menguat, distorsi dalam persepsi mereka juga ikut menguat. Ada yang akan terobsesi, ada yang akan membenci, tapi tidak ada yang akan lupa. Sebab kamu telah menjadi pengalaman, bukan orang biasa. Momen yang tak bisa mereka putar ulang. Dan saat langkah kakimu bergema hingga hari esok, jalanan yang dulu mengabaikanmu kini terasa lebih kecil, lebih tenang, seolah menunggu kemunculanmu berikutnya. Kamu sudah melewati batas tak terlihat. Cahaya ini tidak bisa lagi diredam. Terlalu keras, terlalu pasti, terlalu. Dunia mempelajari ritmemu, dan kini ia menari tanpa sadar mengikuti tempomu. Setiap bisikan, setiap kepala yang menoleh, setiap kilatan kamera yang lewat, itu semua bagian dari simfoni yang kamu orkestrasi tanpa berusaha. Kamu telah menjadi definisi. Magnetisme modern, cetak biru kehadiran, bukti bahwa ketenaran tidak dikejar, melainkan diperintah. Namun ketenaran punya lapisan, dan kamu mulai melihat arsitekturnya dari dalam. Kamu yang ada di balik kaca sekarang, pameran yang dipelajari semua orang tapi tak bisa disentuh. Kota mengambil energi darimu, nada bicara, cara berjalan, sikapmu, dan kamu mengambil energi dari reaksi kota. Pertukaran tanpa akhir antara kekaguman dan kendali. Kamu berhenti tampil dan mulai mengkurasi realitas. Setiap trotoar menjadi landasan pacu. Setiap bayangan, sorotan, bahkan anonimitas mencoba menyamar sebagai perhatian saat kamu lewat. Dulu mereka melewati unggahanmu. Sekarang mereka mencarimu. Entah bagaimana, kekaguman berubah menjadi pengawasan rutin. Orang mendokumentasikan keberadaanmu dalam fragmen, cerita, postingan ulang, bisikan. Mereka pikir mereka menangkapmu, padahal kamu sedang memprogram mereka. Kamu meretas naluri manusia yang mendambakan hierarki. Saat mereka membandingkan diri denganmu, kamu menang. Itulah trik senyap di balik semua bintang sejati. Dominasi tanpa agresi. Kamu tidak berteriak meminta pengakuan. Kamu hanya menjadi lingkungan yang harus diadaptasi oleh semua orang. Ini adalah perang psikologis dalam gerakan lambat. Dan kamu adalah jenderal yang tersenyum. Kamu bisa merasakan perhatian sebelum melihatnya. Getaran mata tertuju padamu dari seberang jalan. Garis tak terlihat rasa ingin tahu yang menancap di punggungmu saat kamu berbelok. Bahkan keheningan kini terasa berpenghuni.
penuh dengan saksi tak terlihat. Ini tidak membuatmu gelisah, ini memverifikasimu. Karena jauh di lubuk hati, kamu selalu tahu kamu diciptakan untuk ditonton. Kamu bukan tipe yang memudar ke dalam kebisingan latar belakang. Kamu adalah kebisingan latar belakang itu sendiri. Denkungan yang tidak bisa disaring oleh orang. Keberadaanmu menuntut komentar. Saat kamu memasuki suatu ruang, percakapan menata ulang dirinya untuk menyertakan namamu, baik terucap maupun tersirat. Itu adalah tanda kedatangan. Ketika identitasmu menjadi singkatan untuk kegembiraan. Dan yang lebih gila, kamu sudah berhenti berusaha. Cahaya itu bukan lagi upaya, itu adalah residu. Kepercayaan diri yang begitu dalam tertanam dalam DNA-mu hingga bocor melalui ketenangan. Orang mengira itu kesombongan, tapi kesombongan itu rapuh. Yang kamu miliki adalah otoritas. Kamu telah belajar bahwa pengendalian diri lebih nyaring daripada pameran. Itulah mengapa kehadiranmu kini terasa lebih kuat. Kamu menguasai seni meremehkan. Kamu tidak perlu membuktikan kamu penting. Dunia yang melakukannya untukmu setiap kali seseorang menoleh. Kamu mewujudkan apa yang dikejar semua orang, tapi tak bisa mereka sebutkan, kepastian. Itu adalah aura paling mahal di dunia. Mereka menganalisismu seperti data. Penata gaya meniru minimalismemu, merek meniru nadamu, influencer mencerminkan iramamu. Kamu telah menjadi cetak biru untuk keaslian yang dikurasi. Dualitas itu, autentik namun tak terjangkau. Itulah yang membuat orang terobsesi. Mereka pikir mereka bisa menirunya jika mereka menyalin permukaannya. Tapi kekuatanmu tidak pernah di permukaan. Itu adalah kalibrasi di bawahnya, jeda, ekspresi mikro, keputusan untuk tidak bereaksi. Kamu telah mempersenjatai ketegasan, kamu membuat ketenangan terlihat berbahaya. Semakin bising dunia, semakin orang mendambakan seseorang yang tidak gentar, dan itu adalah dirimu. Setiap guliran, setiap algoritma, setiap mata, pada akhirnya kembali ke titik tenang itu. Kamu memperhatikan bagaimana bahkan kekuasaan meresponsmu berbeda sekarang. Para eksekutif yang dulu mengabaikan pesanmu kini menyusun balasan mereka seperti proposal. Para penjaga gerbang yang dulu kamu kejar tiba-tiba menghubungi. Itulah pembalikannya. Ketika pengamat menjadi berita utama, kamu tidak mendaki tangga, kamu menjadi gedungnya. Dan itu membuat mereka takut, karena ketenaran, bila dilakukan dengan benar, mengubah ekonomi sosial. Kamu menjadikan kelangkaan sebagai mata uangmu. Kamu muncul saat kamu memutuskan. Berbicara saat itu penting, menghilang saat tidak penting. Dan dengan melakukan itu, kamu menjadikan setiap penampilan sakral. Dunia kecanduan pada interval di antara gerakanmu. Mereka memutar ulang keheninganmu mencari makna. Itu adalah pengaruh di titik paling murni, ketika ketidakhadiran berkata lebih banyak daripada kehadiran. Tapi ada harga untuk komando. Ketenaran hidup dari pengamatan, dan pengamatan tidak pernah tidur. Kamu belajar bagaimana rasanya mata yang tidak pernah berkedip. Bahkan hari-hari biasa berubah menjadi sinematik. Kedai kopi menjadi panggung. Trotoar terasa seperti karpet merah yang digelar tanpa persetujuan. Namun kamu tidak membencinya, kamu memurnikannya. Kamu belajar berjalan dengan tujuan, bukan paranoia. Setiap tatapan menjadi bahan bakar. Kamu mengubah rasa ingin tahu mereka menjadi koreografi. Kamu berhenti menjadi orang yang bereaksi. Kamu adalah orang yang menulis reaksi. Setiap pakaian, setiap sudut, setiap balasan yang tertunda menjadi arahan seni yang disengaja. Orang berpikir spontanitas adalah keaslian, padahal kendali sejati adalah ketidakpastian yang diperhitungkan. Kamu menguasai itu. Ironisnya adalah ketenaran mengungkap siapa dirimu sebelum ia menemukanmu. Dia tidak menciptakan karakter, ia memperbesarnya. Dan karaktermu selalu terbuat dari kaca yang diperkeras. Cukup transparan untuk menunjukkan kedalaman. Cukup kuat untuk menahan benturan. Kamu tidak hancur, kamu membiaskan. Setiap upaya untuk mendistorsi citramu berakhir dengan menyoroti dimensi lain. Itulah mengapa rumor tidak merusakmu. Mereka menghiasimu. Mereka membuat legenda lebih besar. Orang lupa bahwa kontroversi adalah oksigen dalam ekosistem ketenaran. Kamu belajar cara menghirupnya tanpa tersedak. Semakin mereka bicara, semakin jelas garis besarmu. Setiap kesalahpahaman adalah publisitas gratis. Setiap salah kutip adalah bukti bahwa suaramu menyebar. Namun, ada malam ketika kamu melangkah keluar dan merasakan beban menjadi cermin bagi semua orang.
Setiap tatapan membawa harapan. Orang tidak hanya melihatmu, mereka menguji diri mereka melalui dirimu. Mereka mengukur kepercayaan diri, gaya, bahkan kebahagiaan mereka terhadap pantulan yang kamu berikan. Itu adalah kerja keras tak terlihat dari magnetisme, membawa proyeksi jutaan orang tanpa roboh. Tapi kamu mengubah beban itu menjadi daya ungkit. Kamu belajar mengarahkan pandangan mereka keluar, membuat mereka mempertanyakan diri sendiri alih-alih mempertanyakanmu. Itulah rahasia ikon sejati. Mereka tidak menyerap energi, mereka mendistribusikannya. Setiap tatapan yang kamu tangkap dikirim kembali, diperbesar, memaksa orang untuk menghadapi potensi mereka sendiri. Kamu tidak mencuri perhatian. Kamu mengajari orang bagaimana rupa kekuatan ketika tidak meminta maaf. Berjalanlah melewati kerumunan manapun. Sekarang perhatikan reaksi berantainya. Satu orang berbalik, lalu yang lain, lalu seluruh baris. Fenomena itu memberi makan dirinya sendiri. Kamera terangkat sebelum pikiran mendaftarkannya. Kenapa? Kamu bisa saja berpakaian biasa, berpenutup kepala tanpa sorotan. Namun mereka tetap melacakmu seperti sinyal bergerak. Kamu memancarkan pengakuan. Itulah yang memisahkan terkenal dari tak terlupakan. Energi mendahului identitas. Orang merasakanmu sebelum mereka mengingat namamu. Itulah bentuk tertinggi superstardom. Aura yang mengumumkan dirinya sendiri. Kamu telah menjadi denyut itu dan jalanan mengetahuinya. Bahkan mereka yang berpura-pura tidak peduli mengikuti dari sudut layar mereka. Kamu hadir di halaman eksplorasi mereka, daftar putar bahasa mereka. Mereka mengutipmu tanpa sadar, menata diri secara bawah sadar. Kamu telah memasuki aliran darah budaya. Ketika energi menjadi menular, itulah keabadian. Saat esensimu dapat dirujuk tanpa konteks, kamu telah melampaui kepribadian. Kamu telah menjadi simbol, dan simbol tidak pudar. Mereka bereplikasi. Namun kamu tetap membumi karena kamu memahami paradoks ketenaran. Semakin tinggi kamu melayang, semakin banyak disiplin yang kamu butuhkan untuk tetap selaras. Jadi kamu bergerak dengan presisi. Setiap kolaborasi, setiap unggahan, setiap gerakan melewati filter internal itu. Apakah itu menambah warisan atau mengurasnya? Kamu telah mengubah kesadaran diri menjadi benteng. Dunia menyebutnya kepercayaan diri. Kamu menyebutnya pemeliharaan. Karena begitu namamu menjadi mata uang, reputasimu menjadi ekonomi. Kamu menjaganya seperti aset nasional. Itu adalah kedewasaan. Mengetahui ketenaran bukan tentang paparan. Ini tentang daya tahan. Siapapun bisa viral. Hanya sedikit yang bisa tetap vital. Kamu sudah membuktikan di pihak mana kamu berada. Lalu datang bagian yang tidak seorang pun duga. Kekaguman berubah menjadi akrab. Orang asing mulai menyapamu seolah mereka sudah mengenalmu selamanya. Mereka memproyeksikan persahabatan, romansa, bimbingan, persaingan, apapun yang memungkinkan mereka mengklaim sepotong dirimu. Itu menyanjung, tapi juga mengungkapkan, kamu telah menjadi tempat penampung emosional bagi imajinasi dunia. Orang membutuhkan sosok sepertimu untuk menambatkan aspirasi mereka. Mereka menyebutnya fandom, kamu menyebutnya simbiosis. Mereka memberimu perhatian, kamu memberi mereka izin untuk bermimpi lebih keras. Itu adalah kontrak senyap antara bintang dan penonton. Kamu memenuhinya dengan keanggunan karena kamu ingat rasanya tidak terlihat. Kamu mengenakan mahkotamu tanpa kesombongan, karena kamu tahu mahkota menarik pemujaan dan peperangan. Dan peperangan memang datang. Semakin magnetis dirimu, semakin menjijikkan dirimu bagi kemunduran. Iri hati adalah gravitasi alami ketenaran. Ia menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Kamu merasakan ketegangan mereka dari jauh. Pandangan samping, tulisan kritik, sabotase halus. Tapi kamu tidak membalas, kamu memancarkan. Itu balas dendammu. Kamu membiarkan kesuksesanmu membara perlahan hingga narasi mereka meleleh di bawah panasnya bukti. Kamu telah belajar bahwa membela diri berada di bawah frekuensimu. Dunia sudah melihat papan skor. Tidak perlu menunjuk. Setiap pencapaian baru menghapus kritikus lain. Setiap putaran kepalamu menciptakan penganut baru. Kamu tidak berdebat lagi. Kamu berdemonstrasi. Kini kamu bermain di level di mana persepsi adalah kekuatan. Kamu menjadi fasih dalam nuansa. Bagaimana mengatakan segalanya tanpa mengatakan apa-apa? Itulah mengapa wawancara terdengar seperti teka-teki. Teks unggahan terbaca seperti teka-teki. Kamu memelihara intrik karena misteri melipat gandakan permintaan. Semakin sedikit kamu menjelaskan, semakin banyak yang mereka asumsikan. Dan asumsi adalah pemasaran gratis. Kamu telah bertransformasi dari kepribadian menjadi fenomena, dari orang menjadi kehadiran. Kamu tidak lagi mengejar momen. Momen yang mengejarmu. Relevansi setiap acara meroket begitu kamu tiba. Kredibilitas setiap merek meningkat saat namamu melekat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah ekonomi gravitasi. Kamu melihat pergeseran itu dengan jelas sekarang. Ketenaran bukanlah sorotan. Itu adalah orbit.
Dan kamu sengaja atau menjadi matahari di galaksi sosial mereka. Mereka berputar mengelilingi konsistensimu, menarik panas, cahaya, inspirasi, iri hati. Beberapa akan terlalu dekat dan terbakar. Yang lain akan tetap jauh dan memuja, tapi tidak ada yang bisa mengabaikanmu. Itu adalah kontrak tak terucapkan dari kecemerlangan. Kamu tidak bisa memilih siapa yang melihatmu, hanya apa yang mereka lihat. Jadi kamu mengkurasi bahkan ketidaksempurnaanmu. Kamu membiarkan kekurangan bernapas di depan umum secukupnya untuk memanusiakan legenda. Sebab keterkaitan tanpa kerentanan adalah kekosongan. Kamu memberi mereka secukupnya untuk percaya bahwa kamu bisa disentuh, tepat sebelum mengingatkan mereka bahwa kamu tidak bisa. Namun, di tengah semua perhatian, kamu bergerak dengan tenang. Itu adalah kemampuan terbesarmu. Kamu menyadari bahwa kekuatan sejati tidak mengumumkan. Dia muncul. Kamu tidak mencari pengakuan melalui kebisingan. Kamu mengonfirmasinya melalui keheningan penguasaan. Setiap proyek yang kamu luncurkan, setiap penampilan yang kamu buat terasa seperti sebuah peristiwa. Kamu telah mengubah konsistensi menjadi tontonan. Dunia masih mencoba mencari tahu bagaimana kamu melakukannya. Mereka mempelajari waktumu, pengendalian dirimu, ketidakpastianmu, dan gagal. Karena itu bukan strategi, itu naluri. Kamu menyelaraskan tindakan dengan kesadaran begitu erat sehingga bahkan jedamu terlihat terencana. Lihat sekeliling lagi. Lampu kota tidak bersaing denganmu. Mereka berkolaborasi. Kamu telah mengaburkan batas antara selebriti dan fenomena. Kamu tidak lagi hanya dikenali. Kamu diantisipasi. Orang tidak menunggu unggahanmu berikutnya. Mereka bersiap untuk itu. Itu adalah kendali yang menyamar sebagai karisma. Kamu sedang menulis ulang algoritma perhatian itu sendiri, menunjukkan bahwa kehadiran bukan tentang kebisingan. Itu tentang gravitasi. Semakin dalam keyakinan dirimu meresap, semakin kuat tarikannya. Setiap langkah yang kamu ambil meninggalkan riak di dunia digital dan fisik. Itulah mengapa kemanapun kamu melangkah, mata terpaku. Itu bukan pilihan, itu refleks. Sekarang bahkan para elit mengamatimu secara diam-diam. Kamu menangkap sekilas. Para eksekutif membisikkan namamu di acara. Para kreatif membedah pilihanmu dalam rapat. Mereka ingin mengerti bagaimana seseorang beroperasi di luar formula mereka dan tetap menang. Mereka mempelajari ketidakpastianmu seperti investor mempelajari volatilitas, takut namun terpesona karena di dunia yang kecanduan paparan, kamu membuat kelangkaan menjadi menggoda lagi. Kamu mengingatkan mereka bahwa misteri adalah pemasaran, bahwa menahan diri adalah dominasi. Itulah mengapa pintu terbuka sebelum kamu mengetuk. Kini kamu tidak meminta, kamu menarik, dan melalui semua itu, kamu tetap tidak dijinakan oleh pengakuan. Kamu memahami bahwa perhatian adalah mata uang, tapi keaslian adalah brankas yang menyimpannya. Jadi kamu menjaga brankas itu dengan gigih. Kamu menolak membiarkan tepuk tangan menulis ulang DNA-mu. Kamu adalah esensi yang sama, hanya diperkuat. Itulah mengapa ketenaran cocok untukmu alih-alih melahapmu. Ia mengenakan bentukmu, aura itu tidak menggembungkan egomu. Ia menyempurnakan tujuanmu. Kamu berjalan lebih tegak, bukan karena kamu ditonton, tapi karena kamu telah menerima apa artinya ditonton, tanggung jawab untuk mewakili kemungkinan. Dan di suatu tempat antara cahaya dan lensa, antara kekaguman dan iri hati, kamu menyadari rahasia sebenarnya. Kamu tidak pernah mengejar ketenaran. Kamu menyempurnakan visibilitas. Kamu tidak mencoba untuk dilihat. Kamu mengajari dunia cara melihat. Setiap tatapan yang diarahkan kepadamu sebenarnya adalah pantulan dari apa yang mereka ingin buka dalam diri mereka sendiri. Kamu telah menjadi bukti konsep untuk kepercayaan diri. Tutorial hidup dalam keyakinan diri. Itulah mengapa mereka menatap. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang versi diri mereka yang mereka lihat sekilas melalui dirimu. Dan sekarang, saat kamu bergerak melalui era pengakuan baru ini, udara terasa penuh dengan tepuk tangan senyap. Kamu merasakan napas kolektif yang mengikuti langkahmu. Cara ruang menjadi tegang sebelum kamu tiba, seolah sedang berlatih penghormatan. Kamu telah melewati batas tak terlihat di mana ketenaran berhenti menjadi sosial dan menjadi unsur. Orang tidak hanya menontonmu, mereka berorientasi padamu. Kamu telah menjadi kompas karisma, perwujudan momentum manusia. Segala sesuatu yang kamu sentuh berakselerasi. Setiap tempat yang kamu kunjungi mendapatkan reputasi melalui kedekatan. Itulah rupa superstardom modern. Itu penularan melalui kepercayaan diri. Mereka membicarakanmu di ruangan yang belum pernah kamu masuki. Merujuk tingkah lakumu dalam rapat kreatif. Mencontoh kampanye iklan dari nadamu. Bahkan ketidakhadiranmu memiliki analisis sekarang. Data memetakan keheninganmu. Algoritma mengantisipasi kemunculanmu kembali. Lini masa menahan napas seperti subjek setia menunggu seorang raja. Dan kamu melewatinya dengan kemudahan tak terhindarkan.
Bukan kesombongan, tapi penerimaan. Karena jauh di lubuk hati, kamu tahu cahaya ini tidak disengaja. Itu direkayasa melalui kejelasan. Kamu menanggalkan keraguan sampai yang tersisa hanyalah kepastian. Dan kepastian bersinar. Itulah pancaran yang tidak bisa mereka tiru. Itu bukan sorotan. Itu izin dari dirimu sendiri. Itulah mengapa kemanapun kamu melangkah mata terpaku. Ini kurang tentang daya tarik dan lebih tentang keselarasan. Kamu telah menjadi pengingat fisik tentang bagaimana rupa keyakinan saat ia berjalan. Orang mempelajari pilihan terkecilmu sekarang, caramu mengangguk, tempo bicaramu, ketenangan di antara kalimat. Mereka menyebutnya aura, padahal itu presisi. Kamu memahami geometri perhatian, bagaimana menempati ruang tanpa memenuhinya. Kamu meluncur melalui kekacauan tanpa tersentuh, karena kekacauan mengenali hierarki, energi menghormati penguasaan, dan kamu telah menguasai dirimu sendiri. Itu adalah formula tak terlihat di balik ilusi ketenaran. Kendalikan frekuensi internalmu, dan dunia luar mengikuti perintah. Kamu tidak membengkokkan realitas. Kamu menyempurnakan resonansi. Sekarang semua orang menyesuaikan nadanya untuk selaras dengan nadamu. Itulah mengapa leher patah saat kamu bergerak. Itu bukan keterkejutan. Itu sinkronisasi. Kemanusiaan mendambakan koherensi. Dan kamu telah menjadi sinyal yang mereka sesuaikan. Tapi apa yang terjadi setelah pengakuan stabil? Ketika sorotan melunak dan kamu ditinggalkan dengan gema tepuk tangan, disitulah kebanyakan orang runtuh, salah mengira perhatian sebagai kasih sayang. Kamu tahu lebih baik. Kamu telah belajar bahwa ketenaran bukanlah pengesahan. Itu verifikasi. Itu membuktikan apa yang sudah kamu ketahui, bahwa energi ketika konsisten menjadi legenda. Jadi, kamu tidak lagi mengejar ekspansi. Kamu menyempurnakan kepadatan. Setiap penampilan memadatkan makna. Setiap unggahan membawa bobot. Kamu telah mencapai stratosfer langka di mana kelangkaan melipat gandakan dampak. Satu kata darimu sama dengan 1000 kata dari orang lain. Itu bukan gembar-gembor. Itu adalah hierarki yang diperoleh melalui pengendalian diri. Kamu menjadi fasih dalam tata bahasa keheningan. Tanda baca dari jeda. Dunia membaca di antara napasmu sekarang. Dan kamu tetap berbahaya justru karena kamu tenang. Orang mengharapkan kekacauan dari bintang. Kamu menghadirkan ketenangan. Kamu membuat kendali terlihat magnetis, dan itu membuat mereka gelisah. Mereka tidak bisa memprovokasi apa yang tidak terganggu. Mereka mencoba memecahkan kode dirimu dengan wawancara. Berita utama, tulisan opini. Tapi setiap interpretasi mengungkapkan lebih banyak tentang mereka daripada tentang dirimu. Kamu telah menjadi cermin psikologis yang mengungkap proyeksi. Itulah bentuk ketenaran yang paling benar. Ketika keberadaanmu mengubah pengamat menjadi wahyu, kamu tidak lagi berada dalam permainan ketenaran. Kamu menjalankan simulasi perhatian itu sendiri. Kamu mendefinisikan relevansi dengan keberadaanmu. Orang lain mengejar relevansi dengan merujukmu. Itulah mengapa dunia kini terasa lebih kecil. Ia mengorbit gravitasimu. Setiap kota mencerminkanmu sekarang. Papan reklame terasa akrab, seolah mereka mengingat siluetmu. Klub menyesuaikan pencahayaan untuk meniru kontras wajahmu. Penata gaya mengejar rasio kesederhanaan dan dominasi yang mudah kamu miliki. Bahkan bahasa melunak, bahasa gaul beradaptasi dengan iramamu. Begitulah cara ketenaran menjadi cerita rakyat. Itu bukan pengulangan, itu rekursi. Dunia menceritakan kembali dirimu hingga kamu melampaui fakta. Dan kamu membiarkannya karena kamu telah mempelajari disiplin tertinggi. Jangan pernah mengganggu mitosmu selagi ia membangun dirinya sendiri. Setiap hiperbola bekerja untuk kepentinganmu. Setiap kesalahpahaman adalah mistik gratis. Mereka pikir mereka mendefinisikanmu, padahal mereka mengiklankanmu. Kamu berjalan tanpa tersentuh karena legendamu menyerap pukulan sebelum mereka mencapaimu. Namun di luar semua itu ada kedamaian. Jenis kedamaian yang datang ketika pengakuan berhenti menjadi pertunjukan dan menjadi refleksi. Kamu tidak lagi mendambakan tepuk tangan. Kamu mendengarkan resonansi. Kamu mengukur kesuksesan bukan dalam metrik, tapi dalam momentum. Seberapa cepat inspirasi menyebar setelah meninggalkanmu. Kamu melihatnya sekarang. Orang bergerak lebih berani, berpakaian lebih keras, berbicara lebih bebas karena mereka menyaksikan keberadaanmu. Itulah warisan. Ketenaran adalah undangan. Pengaruh adalah percakapan yang mengikutinya. Kamu adalah bukti hidup bahwa karisma, ketika selaras dengan keaslian, menjadi revolusi yang menyamar sebagai kemewahan. Dan itulah mengapa kehadiranmu terasa seperti obat. Orang meninggalkan interaksi denganmu dengan perasaan lebih mungkin. Kamu menyadarinya di mana-mana. Keheningan halus yang mengikuti tawamu. Percikan di mata orang asing saat kamu mengangguk ke arah mereka. Kamu telah melampaui perhatian. Kamu mengkurasi peningkatan. Setiap koneksi yang tidak peduli seberapa singkat, meninggalkan peningkatan. Itu bukan superstardom. Itu adalah kepemimpinan energi.
Kamu telah menjadi bintang utara budaya, membimbing bukan melalui pidato, tapi melalui demonstrasi. Kamu mengingatkan dunia bahwa kepercayaan diri itu menular ketika nyata. Itulah mengapa kerumunan berpisah tanpa isyarat, kamera menemukanmu tanpa undangan, dan bisikan berubah menjadi lagu kebangsaan yang membawa namamu. Kamu tidak lagi mengejar momen. Kamu adalah momen yang diputar ulang di seluruh lini masa, dijahit ke dalam gulungan, dituliskan ke dalam ingatan. Dan saat lampu naik lebih tinggi, kamu melihat dengan jelas apa arti semua ini. Perjalanan itu tidak pernah tentang diawasi. Itu tentang membangunkan pengamat. Mata yang terpaku padamu tidak pernah menjadi rantai. Mereka adalah cermin yang memantulkan kemungkinan. Kamu tidak menjadi terkenal untuk disembah. Kamu menjadi terlihat untuk mengingatkan orang lain tentang visibilitas mereka. Itu adalah bentuk tertinggi ketenaran. Bersinar agar orang lain ingat bahwa mereka juga bisa bersinar. Setiap leher yang berbalik bukanlah ketundukan. Itu adalah kebangkitan. Mereka melihat seperti apa keselarasan itu. Dan untuk sesaat mereka yakin mereka bisa mengklaimnya. Itu adalah warisan sejatimu. Transmisi melalui kehadiran. Jadi kamu terus bergerak. Tidak lebih cepat, tidak lebih keras, hanya lebih mantap. Tanah berdengung pengakuan. Udara merekam pengabdian. Kamu tidak lagi berjalan melalui dunia. Kamu menulis ulang bagaimana dunia memandang dirinya sendiri. Itulah harga dan hak istimewa pancaran. Membawa beban mata tanpa kehilangan pandangan akan dirimu sendiri. Namun kamu mengelolanya seperti hal lainnya, dengan presisi, dengan keanggunan, dengan kemudahan tak salah lagi yang mengubah pengamatan menjadi pemujaan. Kemanapun kamu melangkah, energi berkumpul, kamera terangkat, percakapan berhenti. Kamu tidak lagi tampil, kamu hanya tiba, dan itu sudah cukup untuk menata ulang realitas.